أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya, gimana? Baru bangun tidur aku. Kita kan presentasi hari ini, ditungguin temen Ah, seriusan? Bentar. Ya udah, aku siap-siap dulu. Oke deh, duluan. If, aku udah siap nih. Cepat sekali Anda ya. Ya dong. Oke deh, langsung mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi hari ini di mata kuliah Filantropi Islam. Oke. Mudah-mudahan sedikit intermezzo tadi bisa menghilangkan rasa ngantuk teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya Saifuddin dan Alfi Hidayah, kami akan membahas soal pilar-pilar filantropi dalam Islam. Oke. Dalam video ini kami akan presentasikan tentang hal tersebut. Metode presentasinya kita akan nanti main kuis. Jadi nanti akan ada kuis kotak-kotak dengan nomor-nomor. Nah, nanti kita pilih nomor. Di nomor itu ada pertanyaan yang nanti kita harus jawab. Pertanyaannya tentang materi kuliah hari ini. Oke? Asik, seru nih. Oke. Dari siapa nih mulai duluan? Ya udah, aku aja duluan ya. Aku pilih nomor 5 deh. Robot, jalankan nomor 5. Nah, pilar filantropi dalam Islam itu ada zakat, infak, dan sedekah. Yeay! Aku pilih nomor 2 deh. Aku dapat nomor 2. Apa tadi? Soal zakat. Ya. Zakat itu teman-teman, itu ada di dalam rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, nah yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat sendiri karena merupakan rukun Islam maka sifatnya adalah wajib. Tetapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Nah, zakat sendiri dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Nah, zakat sendiri itu menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, atau berkah. Dapat berarti juga mensucikan. Nah, diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan kesucian, baik itu dari segi harta individu maupun dari segi pahalanya. Selain itu, zakat merupakan penyucian diri tadi seperti yang sudah saya sampaikan dari dosa dan sifat fikir. Nah, untuk zakat mensucikan diri itu tadi adalah zakat fitrah, kemudian untuk zakat mensucikan harta itu tadi adalah zakat mal. Nah, secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah memenuhi nisab dan juga haul kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahik dengan syarat tertentu, yaitu tadi nisab adalah ukuran atau kadar tertentu yang wajib dizakatkan seseorang. Kemudian
ada haul atau kepemilikan terhadap harta itu sendiri. Nah, haul ini untuk zakat fitrah itu biasanya ketika usia kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun. Nah, adapun dasar hukum wajibnya zakat itu tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Buka nomor 3 Corobot. Infak menurut istilah fikih ialah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang telah disyariatkan oleh agama, yakni seperti orang-orang fakir, anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya. Dasar hukum dari infak sendiri yakni fardu kifayah, yang mana status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Namun jika telah dilakukan oleh muslim yang lainnya, maka telah gugurlah kewajibannya. Nah, di dalam Al-Quran juga menganjurkan kita untuk berinfak, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Aku buka nomor 1. Oke. Sedekah ya. Nah, sedekah itu teman-teman berasal dari bahasa Arab, dari kata sodakoh yang artinya benar. Nah, artinya sedekah ini adalah wujud daripada bentuk kebenaran dan kejujuran akan keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ibnu Arabi, sedekah adalah ibadah yang ditimbulkan dari kehendak bebas seseorang, ini yang digarisbawahi, kehendak bebas, dan kemampuan yang tanpa keduanya berarti seseorang tidak dikategorikan sebagai sedekah. Jadi yang digarisbawahi teman-teman, ada kehendak bebas, kemudian ada kemampuan. Nah, ini yang digarisbawahi sebagai bentuk daripada sedekah itu sendiri. Nah, sedekah sendiri teman-teman sifatnya itu sama seperti infak tadi, dia tidak wajib seperti halnya zakat. Nah, jadi karena tidak wajib seperti zakat, sedekah ini harus diberikan di luar harta yang diwajibkan zakat tadi teman-teman. Nah, di dalam bersedekah teman-teman itu ada hal yang penting, yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya kita tidak boleh menyebutkan dan membanggakan pemberian kita kepada orang lain yang kita sedekahkan barang kita kepada mereka. Nah, hal itu sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 sebagaimana berikut. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Seperti halnya sedekah, seperti halnya infak, sedekah juga tadi sudah saya sampaikan hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika dilakukan yang sangat baik teman-teman, bisa melancarkan hidup kita, kemudian bisa memudahkan segala urusan kita. Dan kalau dia tidak dikerjakan pun karena kita tidak mampu, ya itu tidak berdosa seperti itu. Nah,
sedekah ini teman-teman bisa dilakukan dengan materi maupun non materi teman-teman. Jadi tidak harus dengan materi kalau kita tidak mampu. Karena tadi ada syaratnya yaitu mampu. Kalau kita tidak mampu dengan materi maka kita boleh dengan non materi. Makanya ada yang menyebutkan dalam Islam bahwa sedekah senyum itu juga adalah sedekah. Dan senyum itu bukan materi teman-teman, tapi jika kita hanya mampunya memberikan senyum maka itu juga adalah sedekah. Selanjutnya aku pilih nomor 4 deh. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan kepada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta di hari raya. Zakat fitrah juga merupakan pajak bagi setiap umat muslim. Nah, untuk ketentuan pembayaran zakat fitrah sendiri yakni sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras, atau bisa diganti dengan uang yang senilai dengan jumlah takaran tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang dari golongan tertentu yang dipunyai dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Nah, kekayaan yang dimaksud dalam zakat mal ini adalah segala hasil macam usaha, baik itu dari permukaan bumi maupun dari dasar lautan. Nah, semua itu dikenai zakat sesuai dengan ketentuan dan jenis zakatnya. Nah, salah satu contohnya yakni zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini haruslah hewan yang bermanfaat, dalam arti hewan tersebut dapat dimakan dan tidak diharamkan dalam agama Islam. Contohnya seperti sapi, domba, kambing, dan unta. Nah, adapun syarat-syarat dalam zakat hewan ternak ini adalah yang pertama mencapai nisabnya, yang kedua telah dipelihara atau telah dimiliki selama 1 tahun, yang ketiga digembalakan ataupun tidak dipekerjakan, namun jika dipekerjakan maka tidak wajib zakat baginya. Nah, adapun ketentuan jumlah dalam zakat hewan ternak yakni jika seseorang memiliki 1 sampai 39 ekor kambing atau domba, maka belum wajib zakat baginya. Tetapi jika ia memiliki 40 sampai 120, maka wajib 1 ekor kambing atau domba zakat baginya. Dan selanjutnya yaitu sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Oke, tinggal satu nomor 6. Oke. Ya, jadi sudah disebutkan di awal bahwa ketiga hal ini, baik itu zakat, infak, dan sedekah merupakan pilar filantropi dalam Islam, teman-teman. Tetapi meskipun secara praktek ketiganya mirip, tetapi ketiganya memiliki perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama, teman-teman, zakat itu sifatnya wajib, baik fitrah maupun mal, keduanya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu kalau zakat mal tadi ada nisab dan qaul, seperti itu. Dan juga kalau zakat fitrah itu ada waktunya, wajib pada waktu tertentu, yaitu pada bulan puasa. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah di bulan puasa tidak diterima atau tidak sah dengan kadar tertentu tadi, 2,5 kilo seperti itu alfi. Sementara zakat mal itu bisa dibayar kapan saja, tetapi ya syaratnya nisab dan qaul tadi harus terpenuhi. Perbedaannya dengan infak, teman-teman. Kalau infak itu sifatnya sunnah, jadi secara hukum berbeda, sifatnya sunnah. Kemudian tidak ada kadar tertentunya, bebas semampu kita, dan berupa harta benda atau materi. Nah, itu infak. Nah, kemudian yang membedakan dengan sedekah, teman-teman, sedekah sama-sama sunnah, jadi berbeda dengan zakat yang wajib, sedekah itu juga sunnah. Yang kedua, sama-sama tidak ada kadar tertentunya, artinya berapapun boleh disedekahkan. Kemudian yang
ketiga, kalau sedekah ini berbedanya dengan infak adalah sedekah ini tidak harus berupa materi. Sedekah ini bisa berupa non materi berdasarkan tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan. Jika seseorang mampu secara materi maka dia bisa bersedekah secara materi, tetapi jika tidak mampu secara materi maka bisa bersedekah dengan hal-hal lain yang bukan materi, amal soleh misalnya, kemudian senyum, itu juga yang disebutkan tadi bisa merupakan sedekah. Sehingga dari ketiga itu sudah sangat jelas perbedaannya teman-teman. Secara hukum ada yang wajib, ada yang sunat. Secara kadar ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Dan secara bentuk atau yang digunakan ada yang materi dan ada yang bisa berupa non materi. Oke, kesimpulan Raffi. Nah, itu tadi presentasi sambil bermain kita mengenai pilar-pilar filantropi dalam Islam. Adapun kesimpulannya yakni pilar-pilar filantropi dalam Islam dibagi ke dalam dua kategori. Filantropi yang sifat atau hukumnya wajib yakni zakat, dan filantropi yang hukumnya sunnah yakni infak dan sedekah. Zakat karena kewajibannya dikenakan kepada orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan disalurkan kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Zakat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang cukup mampu dengan kadar dan waktu yang telah ditentukan. Dan kedua, zakat mal. Wajib dikeluarkan oleh orang yang sangat mampu dalam arti kaya dengan kadar tertentu dan dibayar kapanpun waktunya. Selanjutnya, infak merupakan anjuran untuk melakukan aktivitas filantropi dengan menggunakan harta, benda, maupun materi, sehingga amalannya hanya dimungkinkan untuk dilakukan oleh orang yang bercukupan materi. Sementara zakat merupakan anjuran untuk melakukan aktivitas filantropi dengan apapun yang dimiliki, baik materi maupun non-materi, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan apapun kebaikan yang ia miliki atau dapat ia lakukan. Baiklah teman-teman, sudah habislah pembahasan kita pada sesi kali ini. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan sedikit inovasi dalam video ini bisa membantu memudahkan teman-teman untuk memahami apa itu pilar-pilar dalam filantropi Islam. Kemudian juga bisa menghadirkan suasana yang baru dalam pembelajaran sehingga tidak membosankan untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syahid. Saya Alfi Hidayah. Assalamualaikum. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.